dan selamat bergabung kami ucapkan kepada peserta webinar Kurikulum Merdeka Budaya Positif dan Segitiga Restitusi pada hari ini. Kepada yang terhormat, pemateri kita dari CGB Angkatan Kelima Kabupaten Malang, Ibu Ananda Putri dan juga Ibu Ari Yunita. Yang terhormat kepada para peserta webinar yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur, Alhamdulillah, karena kehadiratnya kita dapat bergabung dan diberi kesempatan untuk bertatap via online di webinar malam hari ini. Saya, Gina Kaulan Sakila, selaku moderator pada malam hari ini, akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Yunita dengan tema budaya positif. Berikutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ananda Putri dengan judul 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup, doa, dan juga sesi foto bersama. Langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Yunita dengan tema budaya positif. Kepada Ibu Ari Yunita, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ari Yunita, CGP Angkatan 5, Kabupaten Karangploso. Budaya positif, ya. Pada malam ini saya akan menyampaikan yang pertama tentang disiplin, yang kedua nilai kebajikan, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin arti katanya sebenarnya adalah belajar dari bahasa Latin. Disiplin artinya mengikuti. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak dengan melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ciri-ciri disiplin yang positif antara lain tidak ada kekerasan atau ancaman, diajarkan untuk memahami dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran yang berdaya untuk anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita capai dalam mendidik anak yang pertama adalah nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi disiplin, kita akan melahirkan nilai-nilai yang kebajikan yang bersifat universal, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua adalah keyakinan kelas. Kenapa ya keyakinan kelas? Karena untuk mendidik anak, menuntun anak ke disiplin, kita harus menumbuhkan dulu namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu akan lebih condong dibuat oleh guru atau sepihak. Yang kedua, siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan tersebut. Yang ketiga, peraturan kelas lebih ke sesuatu yang negatif. Mengapa memilih keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat oleh bersama guru dan siswa. Yang kedua, keyakinan kelas lebih memaksimalkan nilai-nilai yang positif. Keyakinan kelas lebih dibuat untuk tujuan bersama.
Ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga siswa mudah untuk memahami. Berikut adalah contoh dan proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa diminta mengumpulkan masing-masing satu pendapatnya ke depan. Dari apa yang mereka tulis, ada yang positif, ada yang negatif, diredaksi bersama antara guru dan siswa. Nah, sosialisasi yang telah saya lakukan adalah lewat sosial media, diantaranya adalah My Classroom Agreement. Ini adalah keyakinan kelas yang saya terapkan untuk kelas 11 TKJ. Contoh keyakinan kelas yang saya tuliskan bersama anak-anak. Yang pertama, kami akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kami akan mengikuti pembelajaran dengan semangat dan penuh percaya diri. Yang selanjutnya, kami akan bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas yang sudah terlaksana, kami akan menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman. Yang selanjutnya, keyakinan kelas yang telah dilaksanakan, kami akan fokus menggunakan gawai untuk keperluan belajar. Gawai di sini yang dimaksud adalah bisa berupa gadget, HP, laptop, atau dan sebagainya. Itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran karena sudah ada keyakinan sebelum itu. Tapi itu sudah di peraturan kami sudah disampaikan. Kapan kita harus menggunakan gawai tersebut. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam pelanggaran disiplin di sekolah, tentunya tidak mudah berjalan dengan lancar. Namun, ada kerikil-kerikil yang mungkin memang sebagai manusia fitrahnya kodrat perbedaan ya. Jadi kita kamu salah, kamu ini nanti itu akan masuk di posisi kontrol, nanti akan disampaikan beliaunya Ibu Nanda. Namun ada salah satu mungkin penerapannya yang bisa untuk menangani pelanggaran disiplin di sekolah maupun di institusi adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tiga poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan bersama siswa. Nah, dalam menstabilkan identitas, kata-kata yang muncul bukan kamu salah, kamu gini, enggak. Kita berada di posisi sebagai manajer tentunya, karena posisi tersebut adalah posisi yang paling tinggi sebagai kita sebagai pengajar atau pendidik. Jadi tidak menyalahkan. Nanti untuk selanjutnya posisi nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dalam menstabilkan identitas itu ada beberapa poin yang dilakukan. Contohnya kamu dalam percakapan muncul beberapa kalimat positif, di antaranya kamu misalkan seorang anak melakukan kesalahan, bisa kita menanyakan, kamu bukan satu-satunya orang yang telah melakukan ini, atau setiap orang sudah pernah melakukan kesalahan. Akhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau mungkin di awal sekali pembelajaran, kita sudah menyepakati apa saja yang akan kita kerjakan, apa saja rambu yang harus kita jalani dari pihak siswa dan guru. Yang dinamakan tadi adalah keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas dalam hal ini ketika ada pelanggaran, kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang dulu telah kita sepakati? Dengan kita ngomong begitu, insya Allah ketika siswa melanggar, tentunya akan ingat, oh iya, saya dulu pernah melakukan ini, sudah sepakat begitu. Tentunya akan sadar akan kesalahannya, dan tidak langsung, saya salah begini.
Terus yang kedua, kamu ingin seperti apa? Ini yang ditanyakan seorang kita sebagai pengajar tentunya. Terus menuntun anak seperti langkah-langkahmu seperti apa? Itu yang kita tanyakan. Untuk selanjutnya, ada beberapa posisi kontrol kita dalam pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran yang lain akan disampaikan teman saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Masya Allah, Barakallah, terima kasih atas materinya yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Ibu Ari Yunita. Berikutnya kita akan dilanjutkan materi oleh Ibu Ananda Putri dengan judul 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih Ibu Ananda Putri atas materinya tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Berikutnya kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa menghidupkan kamera atau bertanya via chat. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman saya bertanya di WA, Bu Ari dan Bu Nanda. Saya bacakan, G. Nah, ini ada pertanyaan. Perkenalkan, namanya Rama. Dia adalah guru di MI Singasari. Nah, kebetulan punya murid yang bebel banget nih kalau misalnya dikasih perhatian kemudian sangat untuk diberitahu untuk mengerjakan seperti itu kan lebih. Sesekali, apakah boleh nih memberikan punishment bakal tegas tapi yang menuju membentak, tapi tidak 100% membentak, hanya untuk memberi peringatan agar peserta didik anak tidak terusan seperti itu. Mohon jawabannya. Maaf sinyalnya. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Rahma dari MI Singosari. Ini ada permintaan dari Ibu Ari Yunita nih, Ibu Moderator, untuk menuliskan atau meng-copy paste pertanyaan dari Ibu Rahma di kolom message, begitu. Begitu ya, Bu Ari Yunita ya. Maaf sinyalnya kurang bagus karena hujan. Oh, nggih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bisa saya ulangi lagi karena kebetulan saya mencatat sedikit tadi. Begini Bu Ari, kalau misal ada seorang murid di kelas dinasehati tapi, nah ini sudah dinasehati tetapi dia masih suka membantah begitu, atau dia melakukan sesuatu hal yang di luar kendali. Kemudian pertanyaan Bu Rahma itu sesekali memberi punishment berupa kalimat tegas menuju membentak, tapi tidak 100% membentak,
hanya untuk memberi peringatan agar anaknya nggak terus-terusan lagi, apakah diperbolehkan seperti itu, Bu? Monggo, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Bagaimana cara kalau misalkan bebel, apakah boleh menggunakan punishment atau berupa kata-kata yang tegas untuk membentuk? Nah, kita lihat dulu kita berada di mana, kita posisinya di mana. Kita kalau menempatkan sebagai manajer, otomatis yang pertama langkah kita adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang kesepakatan yang sudah disepakati. Kalau misalkan masih bebel lagi, kita buat dalam bentuk rasa bersalah. Menyadari, biar sadar dulu, kita sadarkan dulu. Tetap berusaha untuk tidak membentak ya, karena kalau misalkan di usia, apalagi kalau usia masih dalam usia dini, kita membentak anak, beberapa neuron itu akan mati. Itu secara teori kesehatan ya. Jadi kita seminimal mungkin untuk tidak membentak. Bisa kita pijitin atau gimana, kita elus atau kita hadik, kita bujuk atau bagaimana, istilahnya kita dengan cara yang halus, bukan langsung kita pukul, enggak keras, enggak. Mohon maaf kalau misalkan secara kita tadi sudah saya sampaikan untuk tidak berupa hukuman ataupun ancaman tidak dimunculkan. Begitu. Monggo Bu Nanda kalau mau menambahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Aryunita. Terima kasih juga pertanyaannya untuk Bu Rahma. Ini sesuatu fakta yang sangat sering kita temui ya, Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika kita memberikan pengarahan itu malah murid itu malah ada juga yang semakin melonjak seperti itu atau bebel seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam teori memang sangat bagus ya, tentang segitiga restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang kedisiplinan, dan lain sebagainya. Memang terkadang itu dalam kenyataannya yang kita temui sehari-hari di lapangan, baik itu kepada murid kita, apalagi sama anak kita sendiri di rumah, yang mana kita bertemu dengan mereka 1 kali 24 jam bersama kita, begitu ya, itu tidak semudah yang dituliskan atau yang dibayangkan atau digambarkan begitu. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh menyerah dengan hal itu. Karena apa? Karena dalam penerapannya itu tidak bisa kita lakukan 1 kali saja. Itu harus terus-menerus kita terapkan dengan kita menggunakan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang maksimal, dan juga kita harus mengadakan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan penerapan itu di sekolah. Seperti itu. Lalu kemudian, jika dirasa kita membutuhkan kerjasama dari pihak lain, jangan sungkan Ibu untuk konsultasi atau untuk sharing bersama teman-teman sejawat yang ada di sekolah, bersama kepala sekolah, dan juga yang paling terpenting kepada orang tua. Jadi ada kesinambungan nih, keyakinan kelas yang sudah kita bikin di kelas, itu dengan keyakinan-keyakinan atau kedisiplinan yang sama rata dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi Ibu semangat ya, terus mencoba, dan yang paling penting itu 1 Bu, didoakan. Insya Allah nanti Allah yang memudahkan begitu. Oke. Untuk yang kedua, ini pertanyaan dari Bapak Arya Wijaya. Assalamualaikum. Bu, saat menerapkan segitiga restitusi, anak masih bingung menjawab pertanyaan pemantik. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah pertanyaan itu diganti dengan bahasa yang lebih mudah dipahami? Dan bagaimana jika ingin menerapkan segitiga restitusi tapi belum memiliki kesepakatan atau nilai keyakinan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali. Mungkin memang penjelasan semua tidak bisa kami tampilkan ya, karena berhubung dengan waktu. Pertanyaan-pertanyaan pemantik, intinya pada segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan keadaan, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga
menanyakan keyakinan. Memang yang saya dulu sampaikan tadi adalah sebelum memulai apa-apa kita harus ngobrol dulu. Kita sampaikan keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada. Nah, setelah itu bila ada terjadi pelanggaran kita baru terapkan di segitiga restitusi. Atau setelah itu melanjut ke 5 posisi kontrol. Yang pada segitiga restitusi ini pertanyaannya bisa diganti. Yang intinya tiga. Yang pertama kita mengerti dulu keadaan anak. Kita harus masuk dulu ke anak dengan menstabilkan anak. Intinya begitu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita istilahnya merangkul dulu anak. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya kita dalam pelanggaran ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan si anak itu sadar dari diri sendiri. Jadi motivasinya dari dalam dirinya sendiri.